Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang hal-hal yang baik dalam ekonomi Islam. Adapun hal-hal yang baik dalam ekonomi Islam yaitu ada 7, yaitu adil, seimbang, tolong-menolong, merata, maslahah, halal, dan thayyiban. Adapun yang pertama yaitu adil dalam ekonomi Islam. Dalam KBBI, keadilan merupakan tata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang teguh kepada kebenaran. Sedangkan dalam bahasa Arab, keadilan berasal dari kata adalah, yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk kalimat. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Yang kedua yaitu seimbang dalam ekonomi Islam. Konsep utama ekonomi Islam adalah keseimbangan. Segala prinsip dalam industri keuangan Islam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Berikut adalah 3 jenis keseimbangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua, keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Dan yang ketiga, keseimbangan dalam konsep transaksi murabahah. Yang ketiga yaitu tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Tolong-menolong dalam bahasa Arab adalah ta'awun. Sedangkan menurut istilah, pengertian ta'awun adalah sifat tolong-menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Konsep tolong-menolong atau at-ta'awun dalam praktik bisnis modern diterapkan melalui pengembangan konsep service equality, yakni konsep yang menekankan pemberian pelayanan yang optimal untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Pelanggan internal adalah pihak-pihak yang berada dalam sistem ekonomi koperasi seperti karyawan, anggota pengurus, dan badan pengawas. Sedangkan pelanggan eksternal antara lain pelanggan non-anggota, pemasok, distribusi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu merata dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki konsep distribusi pemerataan kekayaan atau pendapatan secara merata bagi masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan ekonomi yang mencolok di dalam masyarakat. Adapun instrumen yang digunakannya itu menggunakan zakat, hukum warisan, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, uang tebusan, infak, dan sedekah, memberi makan kaum miskin, berhutang baik kepada Allah, memanfaatkan kelebihan, larangan menimbun harta, dan yang terlarang. Yang kelima yaitu maslahah dalam ekonomi Islam. Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum atau maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudaratan. Yang keenam yaitu halal dalam ekonomi Islam. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa atau dosa. Sedangkan yang tidak disebutkan halal atau haramnya hukumnya diampuni. Menurut Nadratus Zaman, persoalan kehalalan menjadi sangat fundamental dalam mencari rezeki atau investasi, karena kehendak syar'i sesuatu yang halal mengandung keberkahan. Di dalam yang halal mengandung manfaat dan maslahah. Yang halal akan membawa pengaruh yang positif bagi perilaku manusia. Yang halal akan melahirkan pribadi yang istiqomah dan kebaikan, kesolehan, ketakwaan, dan keadilan. Dan yang terakhir adalah thayyiban dalam ekonomi Islam. Sebagaimana makna dari halalan thayyiban, yaitu sesuatu yang halal lagi baik. Halal dalam pandangan agama diartikan sebagai sesuatu yang tidak haram. Sedangkan thayyiban adalah makanan dengan kandungan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh.
Pembahasan mengenai halalan thayyiban juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Pengertian halalan thayyiban menurut pendapat ulama Ahmad Mustafa Al-Maragi, di antaranya dalam tafsirnya menerangkan bahwa makanan dan minuman yang halalan tidak hanya dari zatnya, melainkan juga dari cara memperolehnya. Seperti contoh, bukan barang hasil riba, bukan pula hasil pencurian. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun kelebihannya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangannya datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.